Sesuai request kalian, kali ini kita bakal balik lagi bahas-bahas sepatu sneakers. Apalagi kalau bukan sepatu adatnya para dokter, Skechers. Langsung aja kita masuk ke bedah sepatu. Halo guys, Dimas di sini dan hari ini kita bakal balik lagi bahas salah satu sepatu yang paling sering kalian bahas di kolom komentar. Apalagi kalau bukan Skechers. Konon katanya Skechers ini adalah sepatu favoritnya para dokter di rumah sakit, ibu-ibu, dan para remaja jompo. Tapi ada satu kategori lagi yang sebenarnya cukup senang buat ambil Skechers ini, yaitu adalah traveler. Nah, sepatu yang kalian lihat di depan ini adalah sumbangan dari salah satu penonton setia kita, seorang co-founder dari Virtual Guide, akun yang bahas jalan-jalan dan tentu aja foundernya juga kerjaannya jalan-jalan. Jadi sepatu ini tuh udah dibawa naik turun pesawat, jalan-jalan keliling ke trotoar di beberapa tempat, dan juga naik sepeda. Artinya, sepatu ini tuh udah disiksa berbagai macam kegunaan yang sesuai dengan fungsinya. Makanya, kalau kalian lihat, sepatunya tuh udah nggak baru. Nah, sebelum bedah sepatunya, kalian bisa consider Virtual Guide ini dengan cek sosial medianya, dan kalian juga bisa nonton videonya, atau tinggalkan apresiasi teman-teman berbentuk komen, atau subscribe dan follow ke akun-akun sosial media mereka. Lanjut lagi, balik ke sepatunya. Nah, jadi sepatu ini guys, menurut keterangan penggunanya, itu dibeli tahun 2018 dan bukan dibeli tahun 2023. Makanya kalau kalian cari, sebenarnya seri Skechers ini tuh agak susah ya ditemuin di online. Ini tuh adalah seri Dual Light dari Skechers yang memang kalau gue lihat-lihat sih sempurna banget buat orang-orang yang suka jalan-jalan. Artinya dia itu gampang banget dipakainya, model-modelnya kayak di slip on gitu. Kemudian ada tali juga ngebantu sedikit buat ngencengin, tapi ya menurut gue sih nggak gimana-gimana banget ya. Karena dari pengetesan gue ya, sepatu ini tuh ukuran gue 46, tapi tetap aja kerasa longgar dan nggak bisa gue kencengin karena ya talinya kayak gini aja. Ya semi-semi gimmick, tapi lumayan lah ngebantu ada tali kayak begini. Dibanding seri Go Walk yang kalau menurut gue nih, kalian kakinya kurang cocok dengan fitnya, itu nggak bisa dikencengin lagi. Udah aja kayak gitu dan agak-agak longgar. Apalagi mengingat Skechers ini tuh punya toe box yang lumayan lebar gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kurang cocok dengan fittingnya si Skechers ini. Masih bahas styling ya, yang gue suka dari sepatu Skechers ini tuh beda, nggak kayak Skechers lain yang biasanya bulky ngebelut banget di depan. Skechers ini cenderung agak sleek, agak ngeruncing gitu ya di depannya, seperti khas-khasnya Nike dan Adidas lah kalau bikin sepatu, tapi nggak se-ekstrim Nike buat soal narrowingnya. Jadi gue masih ngerasain lumayan lebar ya di bagian sininya, jadi jari-jari gue itu bahkan nggak kejepit sama sekali, masih bisa bergerak bebas di sini. Dan ini kalau gue ngebayangin sih, gue harus jalan-jalan jauh lama, apalagi harus ngejar-ngejar pesawat, jalan kakinya banyak ya di Jepang atau di Singapura ketimbang bisa naik mobil kemana-mana dan kaki kita bakal bekas. Sepatu ini tuh adalah salah satu opsi yang menarik gitu ya kalau menurut gue. Tapi gimana performanya? Nanti kita akan bahas sambil kita gas bedah sepatunya. Teman-teman, first impression dari gue setelah potong-potong sepatu ini kayaknya sesuai lah sama harganya. Jadi kalau kalian tahu, sepatu ini tuh waktu barunya bisa ditemukan di sekitar harga 900 sampai 1 jutaan. Dan menurut gue, harga segitu tuh bisa kasih cukup banyak buat sepatu ini dengan plus minusnya. Mari kita breakdown satu persatu soal plus dan minusnya mulai dari bahan uppernya. Nah, bahan uppernya ini tuh lumayan breathable ya. Jadi kalau kalian bisa perhatiin, ini tuh bahannya ya kayak knit gitu dan lumayan stretchy. Lumayan adem juga, jadi beberapa kali gue tes pakai jalan juga dan buat beauty shoot gitu ya, jalan-jalan lumayan kerasa breathability-nya dari si sepatu ini. Oke lah buat kalian pakai sehari-hari, terutama kalau jalan banyak-banyak di hari itu. Atau kalau kalian dokter, kasusnya tuh kalian kerja di rumah sakit seperti di emergency room atau IGD, kalian harus banyak berdiri, jalan kesana kemari karena ada situasi darurat. Ini tuh masih oke lah dari segi keademan dan kenyamanannya. Gue bisa bilang good job Skechers, tapi apakah gue ngerasa puas dan breathability ini? Jujur enggak. Karena gue punya komparasi yang lain, yaitu Adidas Ultra Boost, terutama yang Uncaged, dimana menurut gue dengan estetika mirip-mirip kayak gini, Adidas Ultra Boost Uncaged itu bisa kasih banyak yang lebih baik daripada si sepatu ini. Karena ya selain bahan knitnya yang lebih breathable daripada Skechers ini, ada satu tambahan lagi di bagian belakangnya, yaitu stabilizer, dimana Skechers ini tuh hampir gak ada lah bisa gue bilang. Ini sebenarnya ini berfungsi sebagai stabilizer, tapi kecil banget. Lihat perbandingannya sama kuku gue.
bener-bener kecil dan menurut gue tuh nggak terlalu bermanfaat sebagai stabilizer. Beda cerita sama Adidas Ultraboost Uncaged yang ukurannya lumayan gede, lumayan banyak, dimana si stabilizer itu bisa ngunci bagian heel kalian, jadi diem, nggak goyang-goyang sana kemari, dan menurunkan resiko ankle sprain saat kalian pakai buat jalan kaki. Nah, seperti yang kita tahu, jalanan Indonesia itu sangat-sangat rapih ya. Jadi kalau kita pakai sepatu-sepatu yang minim stabilizer gitu, ada resiko-resiko ankle sprain dimana ketika kaki kalian mendarat, ini tuh tidak terkunci sempurna, masih bisa goyang-goyang kayak gini. Nah, apakah itu hal yang buruk? Tergantung plus minus. Kalau kalian posturnya bagus, cara jalannya bagus, harusnya sih gak ada masalah. Tapi kalau kalian punya masalah dengan kaki, bisa jadi ini tuh bermasalah. Nah, saran gua sebelum kalian memilih sepatu ini, coba konsultasiin sama dokter ortopedi kalian. Gimana sih kondisi kaki kalian? Apakah cocok dengan sepatu ini atau enggak? Oke, di bagian upper ini gue juga menemukan beberapa hal unik ya. Jadi bagian heel tab-nya di sini, atau gue bisa bilang mungkin cuman bagian heel-nya aja, karena nggak ada tab-nya juga sih buat ditarik. Ini tuh dibikin pakai bahan sintetis. Kalau kalian bisa lihat, ini udah ada beberapa yang kepotel ya, dan gue akan buka juga buat kalian. Jadi di sini kelihatan ada fabric ya di bagian dalam situ, dan kulit sintetisnya sudah cracking. Kalau kalian ingat, ceritanya sepatu ini tuh dibeli di tahun 2018 dan baru dipakai di tahun 2023. Artinya, selama pandemi dan sebelum pandemi, 2018, 19, 20, 21, 22, ada 5 tahun sepatu ini diem. Akhirnya apa? Kulit sintetis ini umurnya lebih pendek dan cracking saat mulai dipakai di tahun 2023. Tapi ya kalau udah kayak gini, menurut gue nggak terlalu masalah sih, karena ini masih bisa diperbaikin dengan cara ganti bagian uppernya ini dengan kulit asli. Itu banyak banget terjadi di Skechers yang masuk ke shoe workshop kita, mulai ganti bagian ininya aja, atau bagian pendukung seperti ada stripe dan yang lain sebagainya, itu bisa diganti dengan material kulit asli dengan biaya yang masih cukup oke. Tapi silakan konsultasikan kondisi sepatu kalian ke CS kita yang ada di link profile. Oke, lanjut lagi, masih bagian upper, tapi kali ini kita akan bahas bagian hiasan-hiasannya aja ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang aneh dan gimana banget sih. Ini nih, ini bagian apa ya, seperti lapisan plastik gitu, bukan leather. Ya, ini banyak banget kok ditemuin di sepatu-sepatu sport. Terakhir bagian ini tuh kita temuin di 910 ya, di bagian luarnya yang untuk menjaga struktur sepatunya. Di sini pun seperti itu, Skechers menambahkan bagian ini untuk menjaga struktur sepatunya. Tapi apa yang kita lihat di sini, si Skechers yang udah umur 5 tahun lebih ini udah mulai mengelupas, dan ini bukan karena kesalahan pemakaian, tapi karena umurnya aja. Jadi keterangan dari usernya, sepatu ini tuh tiba-tiba meletek aja sendiri. Gue nggak ngerti kenapa dan gue nggak tahu kenapa. Terakhir buat bagian tali, ini hampir nggak berfungsi ya, jadi cuman hiasan doang. Sama sekali nggak ada fungsi buat nambah ngencengin si uppernya yang mungkin aja longgar di kaki kalian. Jadi menurut gue coba dikonsider juga bagian ini kalau kalian mau ambil seri yang sama. Menurut gue sih, mendingan pakai bagian tali yang bisa dikencengin aja. Meskipun nggak segampang slip-on buat dipakainya, tapi menurut gue bagian tali di sepatu ini tuh, apalagi kalau kalian butuh untuk sport, butuh untuk jalan jauh, itu tuh lebih penting karena kalian bisa atur fit si sepatunya sesuai dengan kondisi kaki kalian saat itu. Nah, oke, itu aja untuk bagian uppernya, dan kita sekarang masuk ke bagian liningnya. Menurut gue sih liningnya juga nggak ada yang gimana banget ya. Ini overallnya good, bagian fabriknya di sini tuh nyaman banget. Kena di kulit, gue nggak ada komplain sama sekali kok di sini. Bahkan ada ekstra kenyamanan dengan ada busa di sini ya. Ada busa di bagian heel tab-nya ini, busanya oke kok, tebelnya nggak ada masalah lah sama sekali. Untuk heel-nya juga ada penguatnya di bagian sini ya. Ini penguatnya juga cukup oke, nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk itu kita harus bahas ke bagian insole dan sole-nya. Pertama, gue mungkin mau coba liatin bagian insole-nya Skechers yang terkenal ini ya. Jadi ini tuh dibuat dari bahan memory foam, dilapis dengan fabric di atas, dan sejenis bahan EVA di bagian bawahnya. Kayak gini. Nah ini feel-nya tuh bener-bener oke banget, nyaman banget, namanya juga memory foam. Tapi apakah ini ngasih benefit ekstra buat kaki kalian? Jujur aja nggak terlalu. Insole-nya Skechers itu tuh sedikit berkontur, tapi nggak ada benefit gimana-gimana kalau dari segi struktur si insole-nya. Satu-satunya benefit yang bisa kalian dapetin adalah keempukannya dari sepatu ini untuk mengurangi sakit di kaki kalian, terutama kalau kalian punya masalah kaki. Contohnya,
seperti masalah flat foot, seperti masalah cedera kaki, kakinya sakit karena banyak jalan, jadinya bengkak, dan lain sebagainya. Nah, menurut gua, fungsi Skechers ini lebih ke recovery shoes. Jadi, saat kaki kalian lagi ngerasain sakit berlebih dari masalah-masalah tersebut, nah, masalahnya itu bisa dikurangin untuk sementara sampai berkurang dengan pakai Skechers ini. Tapi ini tuh nggak menyelesaikan masalah, karena untuk terapinya si flat foot ini bukan butuh alas yang empuk-empukan kayak begini, tapi alas kaki yang tepat. Untuk kalian yang punya flat foot, saran gue jangan buru-buru beli Skechers, mendingan konsultasi dulu sama dokter kalian. Meskipun dokter kalian pakai Skechers, gue nggak yakin kalau dokter kalian bakal rekomendasi sepatu ini untuk jangka panjangnya. Kita masuk lagi ke bagian ini ya. Bagian ini ada tonjolan sedikit ya di sepatunya. Fungsi tonjolan ini buat apa sih? Nah, kalau kalian punya masalah di arch-nya seperti flat foot, tonjolan ini tuh akan sedikit mengurangi sakitnya karena arch kalian bakal ditekan sama tonjolannya ini. Tapi setelah itu, ya kalau udah sakit aja gitu. Nggak bisa bener-bener jalan, nggak bisa bener-bener terbantu. Dan menurut gue lagi nih, untuk tonjolannya, apakah kasih kenyamanan ekstra? Enggak juga, karena yang dikasih Asics dan Onitsuka itu jauh lebih oke, lebih tebal, dan lebih nyaman daripada punyanya si Skechers ini. Jadi, ya menurut gue so-so lah, nggak terlalu masalah, nggak terlalu gimana-gimana banget. Nah, ini gue mau kasih sedikit detail ya buat teman-teman ya. Jadi, sepatu ini tuh pernah dibawa ke pantai, dan walhasil apa? Jadi banyak pasir-pasir pantai nyangkut ke sisa di sepatu ini. Padahal sepatu ini tuh harusnya dilem sempurna dari ujung sini ke ujung sini. Makanya kalian bisa lihat bekas lem. Artinya lemnya Skechers ini tuh nggak terlalu strong. Nah, ini juga meneruskan poin yang pernah gue cerita di short juga ya. Jadi tukang kita tuh banyak yang ngeluh kalau Skechers tuh salah satu masalahnya adalah lemnya yang gampang copot. Dan ini emang kejadian beneran. Jadi dari ujung sini sampai sini tuh udah kebuka sebenarnya, dan banyak pasir-pasir masuk ke dalam sepatunya. Beda cerita kalau sepatu ini tuh memang masih rapat gitu ya. Nah, pasir-pasir itu nggak akan masuk ke sini. Mungkin udah bisa dibersihin di bagian luar-luarnya ini aja. Nah, gue nggak tahu dengan pengalaman kalian sama Skechers. Buat user lama Skechers, boleh ikut komentar di bawah. Masuklah kita ke bagian solnya, dan di sini juga kita menemukan soal lem Skechers ini. Jadi ya sama dari insole ke midsole-nya itu lemnya nggak bener-bener kuat banget. Kalian tarik gini aja tuh bisa lepas tuh. Udah lepas gini, sebagiannya lagi juga nggak akan terlalu susah kok. Ini jujur harus gue akuin, kualitas lemnya masih agak di bawah punyanya Nike dan Adidas yang lebih kuat lagi. Makanya banyak banget orang-orang yang ngeluh masalah Skechers-nya itu apa? Lepas di bagian ini, lepas di bagian samping, bahkan ada yang lepas dari ujung sini ke ujung sini. Ini tuh banyak banget dan common issue banget. Apakah itu masalah? Menurut gue sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Karena kalau cuman lemnya lepas, itu easy fix, dan kayaknya hampir semua sneakers tuh bakal ngalamin hal ini. Karena namanya lem sneakers itu tuh punya masa kadaluarsa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan kalau udah kadaluarsa, ya udah bye-bye aja lemnya gitu. Terutama ya kayak sepatu ini yang udah diem 5 tahun nggak pernah dipakai, kadaluarsanya bakal lebih cepat lagi. Buat konstruksi sepatunya, gue juga no problem. Kita udah lihat strobel stitch di sini yang ke bagian sole yang di sininya ya. Ini good, jahitannya rapih, oke, nggak ada masalah yang berarti. Kemudian untuk bagian midsole-nya, ini midsole-nya udah gabung sama outsole sih kalau gue pegang ya. Nggak ada bagian ekstra lagi di outsole-nya ini. Jadi ini plus minus sih kalau menurut gue. Bagian plusnya adalah bobot sepatunya jadi lebih ringan. Ya minusnya mau nggak mau ketika ketemu sama permukaan-permukaan keras, ya otomatis gampang ditembus, lebih cepat habis. Dan ya kalian bisa lihat sendiri kondisinya setelah pemakaian beberapa bulan di tahun 2023 ini dengan ya menurut gue cukup heavy juga. Ya kalau kalian lihat ini abu-abunya di sini karena sering bergesekan, ya udah kayak gini aja. Bukan kotor tapi karena kegesek, dan ya udah nggak bisa dihilangin, mau di clean up kayak gimana juga. Tapi sekali lagi gue juga sadar orang beli Skechers bukan karena durabilitasnya, tapi karena kenyamanannya. Karena itu kita harus tes kenyamanannya mulai dari tes drop wall, dan kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini cukup baik ya hasilnya buat sneakers karena dia masih punya sedikit bounce, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi juga kayak Kanki atau kayak Ultra Boost gitu ya. Nah, selain itu kita harus tes juga durometer buat cari tahu keempukan dari sole sepatu ini sendiri. Mulai dari insole terlebih dahulu, kurang lebih kayak gini nih. Ini angkanya juga nggak buruk, lumayan empuk. Terus buat outsole-nya sendiri kayak gimana? Yuk kita tes bareng-bareng. Kurang lebih di bagian tengahnya ya hasilnya kayak begini.
Bukan angka yang buruk loh, masih kalah sama Ultra Boost, tapi ya ini udah empuk banget kalau menurut gua, nggak ada masalah. Nah, terus selanjutnya soal bobotnya. Bobotnya juga terbilang ringan ya. Sepatu ini ukurannya nggak kecil, 46, tapi cuman punya bobot 250-an gram aja. Ya, nah, jadi lumayan banget kalau menurut gua. Nah, yang bikin gua lebih kaget lagi, bagian midsole dan outsole-nya ini yang ketika dipakai nanjak, ya di permukaan yang miring gitu ya, ternyata dia punya grip yang cukup banget. Artinya nggak bagus banget, kalah lah mungkin kalau di-compare sama Continental Rubber-nya Adidas gitu ya, masih kalah gripnya, gue harus akuin. Atau jika di-compare sama outsole-nya Onitsuka gitu ya, itu juga masih kalah gripnya. Tapi ini bener-bener membuat gue impress gitu. Nggak perlu karet yang terlalu berlebihan di sini, udah bisa punya grip yang lumayan bagus. Gue jujur, no complain dari segala sisi sepatunya, kecuali satu, durabilitas. Ya karena selain tadi kita lihat ya, kulit-kulit yang cracking kayak di sini, udah mulai kelihatan retak-retak di sininya. Setelah didiemin ya 4 tahunan, hampir ke 5 tahunan itu. Jadi ya menurut gue dari segi durabilitas memang agak kurang. Tapi itu dikompensasi dengan harga yang nggak terlalu mahal, artinya masih kejangkau lah. Nah, predik gue, buat kalian yang punya budget 1 jutaan, sangat oke banget buat consider Skechers ini sebagai sepatu recovery, sepatu jalan-jalan, atau sepatu buat dinas di rumah sakit. Dan menurut gue, kalau kalian punya budget lebih, mending naik aja, naik ke Ultra Boost. Kenapa? Karena gue mendapatkan banyak sekali hal di sini, mulai dari breathability, kenyamanan, keempukan, durabilitas, itu semuanya lebih baik Ultra Boost lah. Menurut gue case close lah, masalahnya udah selesai. Apalagi sekarang Ultra Boost itu sudah bisa didapatkan di harga kayaknya 1,5-1,6an kok di website resmi. Nah, apakah Skechers ini jadi jelek? Enggak, worth the price kok. Tapi kalau kalian punya budget lebih, saran gue mending cari alternatif-alternatif dari brand lain. Nah, gue pingin banget membahas sepatu-sepatu empuk kayak gini. Gue penasaran, sepatu empuk favorit netizen apa lagi nih yang harus gue bedah selanjutnya. Oh, dan sebelum gue tutup sesinya, gue harus kasih rating Skechers ini yaitu 7,5 solid. Dengan catatan worth the price, terutama saat diskon. Dimana Skechers ini setahu gue sering banget kasih diskon, jadi lumayan dalam. Nah, itu dia bedah sepatu kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.